Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang virtualization using Oracle VM VirtualBox. Kami dari kelompok 9 terdiri dari anggota Franciscus, Ria, Owen, dan Willianto. Saya adalah Willianto dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ria. Introduction. VirtualBox adalah aplikasi virtualisasi lintas platform yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan lebih dari satu sistem operasi dalam satu komputer secara bersamaan. Aplikasi ini bekerja dengan membuat virtual mesin, yaitu lingkungan komutasi tiruan yang mampu menjalankan sistem operasi lain di atas sistem operasi utama. Misalnya, komputer kita menggunakan Windows, tetapi kita ingin menjalankan Linux untuk keperluan pemrograman atau sekedar eksplorasi. Kita tidak perlu dual boot atau mengganti OS, cukup jalankan VirtualBox dan buat virtual mesin baru. Hal ini sangat membantu terutama bagi developer, peneliti, atau mahasiswa yang perlu berpindah-pindah sistem tanpa harus mengorbankan OS utama. Jumlah virtual mesin yang bisa dijalankan dalam satu komputer hanya dibatasi oleh kapasitas RAM dan penyimpanan. Jadi semakin besar spesifikasi perangkat keras kita, semakin banyak pula sistem yang bisa dijalankan secara paralel. Mengapa virtualisasi berguna? Salah satu keuntungan paling nyata adalah kemampuan untuk salah satu keuntungan paling nyata virtualisasi adalah kemampuan untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan lebih fleksibel, misalnya menjalankan Linux di dalam Windows untuk keperluan pengujian atau menjalankan Windows Server di atas host Linux. Semuanya bisa dilakukan dalam satu perangkat tanpa perlu reboot atau mengorbankan OS utama. Selain itu, virtualisasi juga menyederhanakan proses instalasi software. Banyak software yang membutuhkan lingkungan environment tertentu agar bisa berjalan dengan baik. Dengan VM, kita bisa membuat konfigurasi khusus yang sesuai kebutuhan software tersebut. Beberapa vendor bahkan menyediakan appliance, yaitu paket lengkap yang bisa langsung dijalankan dalam VM tanpa perlu konfigurasi tambahan. Lalu, peran virtualisasi dalam testing dan disaster recovery. Dengan fitur seperti snapshot, kita bisa menyimpan kondisi sistem pada titik tertentu, lalu mengembalikannya kapan saja jika ada kesalahan. Ini sangat penting dalam pengujian perangkat lunak atau skenario simulasi serangan cyber, karena kita bisa mereset sistem dengan cepat tanpa efek ke sistem utama. Lalu terakhir terdapat virtualisasi, lalu terakhir ada virtualisasi mendukung konsolidasi infrastruktur. Banyak server tradisional yang hanya menggunakan sebagian kecil dari kapasitas hardware-nya. Dengan teknologi virtualisasi, satu server fisik bisa digunakan untuk menjalankan beberapa VM sekaligus, masing-masing dengan fungsinya sendiri. Ini artinya kita bisa mengurangi jumlah perangkat keras, menghemat biaya operasional, serta mengurangi konsumsi daya listrik secara signifikan. Kelebihan dan kekurangan dari Oracle VM VirtualBox. Pertama, dari segi kemudahan penggunaan. Interface dirancang cukup intuitif, bahkan bagi pengguna baru yang belum pernah menggunakan virtual machine sebelumnya. Proses pembuatan dan pengaturan VM dilakukan melalui wizard yang jelas dan mudah diikuti. Kedua, VirtualBox bersifat open source, yang artinya dapat dimodifikasi dan dikembangkan oleh komunitas. Ini memberi fleksibilitas tinggi, serta mendorong inovasi melalui kontribusi pengguna di seluruh dunia. Lalu, fitur dari VirtualBox tergolong cukup kaya. Beberapa fitur unggulannya seperti snapshot untuk menyimpan kondisi VM pada waktu tertentu, shared folders untuk berbagi file antar host dan guest, serta link clones untuk menggandakan VM secara efisien. Semuanya tersedia secara default. Lalu software ini gratis untuk digunakan, baik untuk pengguna personal maupun komersial dalam batas tertentu, sehingga sangat cocok untuk mahasiswa, startup, atau praktikum di kampus. Lalu terakhir, portabilitas, portabilitas, portabilitasnya menjadi nilai tambah. VirtualBox dapat dijalankan di berbagai platform sistem operasi, mulai dari Windows, macOS, Linux, hingga Solaris. Ini memudahkan pengguna untuk berpindah-pindah antar sistem atau bekerja lintas platform. Lalu terdapat kekurangan
dari VirtualBox. Yang pertama, kinerjanya. VirtualBox merupakan type 2 hypervisor yang berarti ia berjalan di atas sistem operasi host, bukan langsung pada perangkat keras. Hal ini menyebabkan performanya tidak seoptimal type 1 hypervisor. Lalu, VirtualBox cenderung memiliki dukungan perangkat keras yang terbatas. Misalnya, pada beberapa sistem terbaru, fitur-fitur seperti akselerasi grafis atau dukungan CPU tertentu mungkin belum maksimal. Ketiga, dukungan dan dokumentasinya. Karena ini bukan produk komersial utama, dokumentasi resmi maupun dukungan teknis tidak terlalu tersedia secara lengkap. Dan pengguna sering harus mencari solusi sendiri melalui forum komunitas. Lalu fitur-fitur tingkat lanjutnya tidak tersedia. Misalnya teknologi seperti live migration antar host, fault tolerance, atau integrasi dengan sistem cloud yang sering ditemukan di solusi enterprise seperti VMware vSphere tidak disediakan oleh VirtualBox. Dan terakhir dari sisi keamanan, karena VirtualBox berjalan di atas host OS, maka jika sistem utama kita disusupi malware, virtual machine juga berisiko ikut terdampak. Oleh karena itu, keamanan sistem utama menjadi sangat penting dalam penggunaan VM. Terdapat beberapa teknologi sebelum sebelum ke slide-slide berikutnya. Pertama adalah host operating system, yaitu sistem operasi utama di perangkat kita. VirtualBox dijalankan di atas sistem ini. Lalu ada guest operating system, yaitu sistem operasi yang dijalankan di dalam virtual machine. Bisa jadi Linux, Windows, atau sistem lain tergantung kebutuhan kita. Kemudian ada virtual machine atau VM yang adalah lingkungan virtual yang bertindak seolah-olah seperti komputer fisik lengkap dengan RAM, CPU, dan penyimpanan virtual yang dapat kita atur. Terakhir ada guest editions, yaitu perangkat tambahan berupa software yang kita install di dalam guest OS untuk menambah fungsionalitas. Dengan guest editions, kita bisa melakukan copy paste antar OS, auto-resize jendela VM, hingga drag and drop file. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian installation. Bagian installation sih, ya untuk prerequisite-nya bisa ikut link ini. Untuk benar-benar instalasinya mau mengambil executable-nya bisa dari link Oracle di sini. Kalau misalnya untuk manual lengkapnya, seperti langkah-langkahnya, prerequisite dan installation-nya di sini. Bisa ikut link di sini. Tapi nanti akan ditunjukkan oleh rekan-rekan saya juga. Nah, selanjutnya itu membuat virtual machine. Ada beberapa komponen, yaitu nama, machine folder, type, dan version. Untuk nama sih nama virtual machine saja. Untuk machine folder ini lebih seperti disk yang di OS kalian. Misalkan bisa ada disk C gitu kan ya. Lalu ada nama kalian misalnya. Yang di sini sih disk C, tapi untuk menyimpan data virtual machine. Lalu ini tipenya Linux, bisa Windows atau Mac OS juga atau yang lain mungkin. Lalu untuk versionnya sih Oracle yang 32 bit. Nah, untuk memory allocation dan disk formatting. Memory allocation itu artinya kalian bisa alokasi memori, bisa 1 GB, 2 GB, dan seterusnya kalian tentukan. Uh, ini berguna karena kalian bisa aja mau beberapa VM sekaligus gitu kan di VirtualBox. Makanya bisa terserah sih kalian mau berapa. Lalu untuk hard disknya sih bisa bisa pilih mau nggak pakai virtual hard disk ataupun pakai virtual hard disk. Kalau mau memilih virtual hard disk berarti ada 3 opsi dari sini. Nah, kemudian untuk pilihannya, seperti yang kalian lihat tadi, ada VDI, VHD, VMDK, dan tidak ada disk. Yang untuk VDI itu dibuat oleh Oracle untuk VirtualBox, jadi cenderung hanya untuk VirtualBox. Lalu untuk VHD, ini formatnya dibikin oleh Microsoft. Biasanya digunakan untuk kayak Hyper-V atau sebagainya. Pokoknya produk Microsoft yang virtualization gitu. Lalu untuk VMDK, ini dibuat oleh Oracle, dibuat oleh VMware pokoknya untuk produk VMware dan cenderung paling fleksibel dan paling kompatibilitasnya paling tinggi untuk ya mau virtualization produk yang lain juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya mau fleksibilitas pakai yang VMDK aja. Lalu ada opsi juga no disk gitu.
jadi tidak menyimpan data aplikasinya ke virtual machine. Lalu untuk setupnya, ya bisa harus connect ke apa sih namanya, storage controller dari virtual machine-nya. Ada empat tipe storage controller-nya. Yang pertama itu SATA. SATA itu lumayan cepat, lumayan modern juga. Untuk IDE dan SCSI ini lebih tua, jadi kalian bisa coba juga kalau misalnya mau mengetes software di hardware yang lebih tua. Kemudian untuk NVMe ini yang paling cepat biasanya, dan paling modern juga sih. Kemudian untuk main view-nya, ini spesifikasi, kurang lebih spesifikasi sistem dari VM kalian. Ada general system, display, storage, audio, network, USB, shared folder, dan deskripsi. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini salah satu fitur dari VirtualBox. Kalian bisa drag and drop kayak file dari OS host, yaitu OS kalian, ke OS dari virtual machine, atau dari OS virtual machine ke host OS, yaitu punya kalian. Jadi ini host to guest berarti dari kalian ke virtual machine-nya, guest to host berarti dari VM ke punya kalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu snapshot. Snapshot itu seperti fitur untuk save file, pikirnya gitu. Biasanya kan saat main game kalian bisa save file gitu kan. Lalu kalau mati kembali lagi ke save point sebelumnya. Nah, sama juga snapshot itu kalau misalnya kalian save state kalian pada saat itu, atau namanya snapshot, kalian kalau misalnya menginstal virus atau sebagainya, kalian bisa kembali lagi ke state tersebut dan VM kalian bakal aman bagaikan tidak ada apa-apa yang terjadi gitu. Untuk selanjutnya akan ditunjukkan cara setup, konfigurasi, dan instalasi VirtualBox dan Ubuntu oleh rekan-rekan saya. Baik, saya sekarang akan melakukan demonstrasi cara membuat dan mengkonfigurasi virtual machine dalam Oracle VM VirtualBox. Kita mulai dengan mengklik New, ya. Kita melakukan setup nama, yaitu New Virtual Machine. New Virtual Machine, di sini ada Linux. Kita pilih Linux untuk mempermudah ya settingnya. Karena untuk kalau kita setup type sama versionnya terlebih dahulu, maka settingannya akan disesuaikan dengan operating system yang kita ingin install. Oke, kita klik next. Ini machine foldernya untuk tempat di mana virtual machine-nya akan menyimpan virtual machine file tersebut. Oke, karena ini virtual machine sudah ada, maka kita buat virtual machine. Use virtual machine. Oke, Linux. Next. Lalu untuk memory size-nya, untuk setup RAM, kita berikan 2048 MB. Kita klik next. Nah, di sini kita ada pilihan do not add a virtual hard disk, create a virtual hard disk now, dan use an existing virtual hard disk file. Do not add a virtual hard disk itu kita tidak akan menambahkan sebuah hard disk untuk penyimpanan dari virtual machine tersebut, maka dia akan menjadi dia tidak bisa menyimpan macam-macam hal. Untuk create a virtual hard disk now, kita membuat sebuah virtual disk. Ya. Untuk use an existing virtual hard disk file, kita menggunakan virtual disk yang sudah ada, lalu kita masukkan ke dalam virtual machine tersebut. Karena kita tidak mempunyai sebuah virtual hard disk, jadi kita membuat dulu ya create-nya now. Di sini ada VDI, VHD, VMDK. Ini sesuai dengan kebutuhan dan kompatibilitas dengan virtual machine lain, virtualization software lainnya. Sebagai contoh, untuk VDI merupakan native terhadap VirtualBox ya. Format virtual hard disk bisa digunakan oleh VirtualBox dan kompatibel dengan virtualization software oleh Microsoft. VMDK untuk virtualization software VMware. Jadi untuk sekarang kita pilih dulu VDI. Lalu di sini kita boleh pilih dynamic allocation sama fixed size allocation. Dynamic allocation dia akan tambah secara piecewise ya. Dia sesuai dengan kebutuhan. Kalau fixed size dia ada alokasi terlebih dahulu. Jadi dynamically allocated kita bisa maksimumnya lebih besar daripada disk kita ya. Disk kita. Kalau fixed size maka alokasinya harus sama dengan setidaknya sama atau lebih kecil daripada disk kita. Maka kita pilih dulu dynamically allocated. Kita pilih dulu 30 GB untuk storage tersebut. Nah, maksimumnya. Nah, sekarang kita setup untuk operating system. Di sini kita ada konfigurasi. Di sini kita masih bisa setup Linux ya, version type sama version. Di sini advanced, di sini description, di sini disk encryption. Di sini sistem kita masih bisa alokasikan memori tersebut diubah. Sampai di sini boot order. Di boot order adalah di mana cara dia melakukan checking
file operating system tersebut. Mulai dengan floppy disk, boot optical sama hard disk, sama network paling terakhir. Di sini pointing device USB tablet, di sini chipset PIX3. Lalu ini untuk setup cursor ya. Lalu ini extended features. Di sini processor, CPU, di sini maximum CPU time. Lalu di sini acceleration. Di sini merupakan display. Kita dapat men-setup memori yang dibutuhkan oleh video ya untuk grafik tersebut. Di sini monitor count. Di sini scale factor untuk beberapa monitor ya. Di sini graphics controller sama ini acceleration. Remote display digunakan untuk melakukan display virtual machine terhadap machine yang lain. Jadi kalau saya mau mengakses virtual machine tersebut dengan komputer yang lain, saya menggunakan remote display. Nah, untuk recording ini untuk melakukan rekaman virtual machine ya, screen virtual machine. Karena kalau sekarang kan Zoom kan seluruh screen ya. Kalau untuk merekam screen virtual machine saja, maka kita melakukan enable recording dari sini. Ini storage-nya kan kita masih belum ada itu ya, ASO filenya untuk operating system. Kita delete dulu untuk controllernya ya, lalu kita tambahkan optical disk drive di sini untuk mendapatkan operating system tersebut. Kita choose. Di sini kita bisa menambahkan controller. Di sini kita bisa menambahkan storage device terhadap controller tersebut. Di sini ada audio, setting audio driver, audio controller, extended features. Di sini ada network adapter, koneksi. Di sini ada serial ports. Di sini ada USB. Di sini ada shared folders. Dan di sini ada user interface. Maka itu saja. Kita sekarang akan mulai dengan melaksanakan Neos virtual machine. Kita tidak akan melakukan startup disk ya, karena kita sudah setup. Kita try or install Ubuntu. Dan sekarang kita menunjukkan bahwa Linux telah berhasil dijalankan di VirtualBox tersebut. Oke, ketika sudah sampai pada layar berikut, kita akan lanjut ke install Ubuntu-nya ya. Language saya pilih Inggris saja. Accessibility ini bisa diganti apabila ada masalah pada 5 faktor ini, tapi saya akan tetap next saja. Lalu keyboard layoutnya saya English atau apa yang biasa kalian biasa. Ini saya use word connection. Update ini bisa di-update tapi saya skip saja dulu. Nah, terus ini pilih install Ubuntu. Kita pilih interactive installation, default selection, recommended proprietary, ini dua-duanya saja biar gampang saat kita pakai VM ya. Terus scan install Ubuntu. Ini akunnya bisa bikin pakai nama sendiri aja. Ini Jason. Passwordnya ya sesuainya lah ya. Next. Pilih time zone-nya bener, next. Review sudah. Oke, install. Nah, sekarang kita hanya perlu tunggu saja. Oke, ketika kita sudah selesai setupnya, sekarang kita installation complete. Ini sekarang kita restart now aja. Oke, passwordnya tadi satu salah aja kan, sesuai dengan apa yang diinput. Nah, sekarang itu adalah cara untuk setup Ubuntu memakai virtual machine Oracle VM VirtualBox. Begitu saja tutorial virtualization menggunakan Oracle VirtualBox dari kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.